Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, perkembangan media sosial dewasa ini begitu cepat, telah menjangkau sampai di semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa atau sampai usia lanjut. Bahkan di seluruh pelosok daerah dapat mengikutinya. Dalam media sosial menyajikan berbagai berita. Ada yang benar, ada berita yang palsu, dan sekalipun sangat sulit untuk disaring, kemudian orang bisa menggunakan media sosial untuk curhat, untuk mengatakan yang tidak benar tentang orang lain, dan sebagainya. Saudara, penulis Amsal mengingatkan kita untuk selalu berkata benar. Sebab Tuhan mencintai orang-orang yang berkata benar, karena melalui kata-kata yang benar akan membangun dan menghibur orang lain. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 12 ayat 20 sampai ayat 28. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Saudara, kata-kata yang baik, menghibur, menguatkan adalah sebuah perkataan yang mulia. Kemudian disertai dengan tindakan nyata yang baik akan membawa kehidupan yang damai sejahtera, bahkan menjadi berkat bagi orang lain, dan hidupnya pun dikenan Tuhan. Dari bacaan tadi, penulis Amsal mengingatkan orang-orang beriman agar lebih berhati-hati menggunakan mulutnya, supaya hidupnya dikenan Tuhan. Maka dia dengan hikmat Tuhan seharusnya dapat memilah apa yang perlu dia ucapkan atau tidak. Mulut seorang yang berhikmat Tuhan haruslah mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran. Ketika ia berkata dengan benar, maka dari perkataannya akan mendatangkan keadilan dan kebenaran. Namun sebaliknya, jika dia berkata dusta, dia tidak hanya melakukan tipu daya, melainkan juga melakukan kejahatan. Saudara, penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang berkata benar akan tetap hidup, sedangkan orang yang berkata dusta akan dilenyapkan karena bibir yang berdusta, dan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang mengikuti jalan yang benar atau yang berkata benar, hidupnya bahagia. Sedangkan orang yang mengikuti jalannya yang jahat atau berkata dusta dan merencanakan yang jahat, hidupnya menuju kepada maut. Oleh karena itu, seharusnya kita hidup lebih bijaksana ketika kita berkata-kata, dan kata-kata kita yang diucapkan dengan bijaksana akan menguatkan, menghibur, atau sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dengan sembarangan akan melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hikmat Tuhan yang selalu menopang hidup kami di setiap sisi kehidupan kami, sehingga perkataan kami sebelumnya sering kurang bermanfaat, bahkan melukai atau menyakiti hati orang-orang di dekat kami. Namun dengan anugerah Tuhan melalui hikmat Tuhan Yesus, perkataan kami menjadi membangun, menguatkan, dan menghibur sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu kepada kami melalui hikmat-Mu yang selalu membimbing dan menuntun kami. Tolonglah kami untuk terus belajar supaya hidup kami menjadi lebih bijaksana. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.